Jadilah ekor dalam kebaikan, jangan jadi kepala dalam keburukan. Kun dzanaban fil khair wala takun ra'san fis syarr. Jadilah pengekor dalam kebaikan. Kalau sudah kebaikan, ikut saja sudah. Kalau sudah kebaikan, ikut saja. Tidak usah berpikir panjang lebar. Kalau orang sudah berbuat baik, ukuran kebaikan itu tentu dari kacamata agama. Karena beberapa hal itu dianggap baik, tapi tidak baik sebenarnya. Tapi dari kacamata agama. Contoh misalnya, orang jualan tuh baik, transaksi jual beli baik, tapi yang diperjualbelikan bangkai misalnya, ya tidak baik. Nah, jadi transaksinya bagus, tapi yang diperjualbelikan bangkai, ya tidak bagus. Jual beli, transaksi jual beli itu bagus, tapi yang diperjualbelikan narkoba misalnya, ya tidak bagus. Ada saya lihat di dekat-dekat lingkungan saya itu. Saya tegur, tapi sudah saya tegur. Jumatan rajin dia, sholat tarawih rajin, puasa rajin, tapi di rak showcase-nya itu, tempat jualannya itu saya lihat ada bir bintang macam-macamnya ya. Saya kadang belanja kalau malam-malam jam 11 kalau ada anak minta susu, banyak orang-orang ke sana itu. Saya lihat orang-orang ke sana. Nah, itu kerat-keratan dikeluari di sana. Nah, saya lihat ada bertuliskan itu. Nah, akhirnya saya ajak ngobrol sedikit. Sampean ini rajin ibadah, berkah insyaallah. Cuman ada satu hal kayak yang jadikan tercabutnya berkah itu. Seandainya satu item ini tidak usah sampean jual, insyaallah ini berkah semua, saya bilang. Nah, cuman sampai sekarang dia masih jualan itu, ya. Nah, dia belum dicabut itu. Baik mungkin menurut dia karena dapat hasil, sah transaksinya menurut dia begitu ya. Tapi kalau menurut agama kan tidak. Kalau menurut agama tidak. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Maka kalau dalam urusan kebaikan, kun dzanaban, jadilah pengekor. Sudah ikut saja, kalau baik ikut saja. Dalam urusan kebaikan keburukan jangan coba-coba sampai jadi kepalanya. Yang mengawali berdirinya kafe, orang mabuk-mabukan sana, orang kemudian bermaksiat, lupa sama Allah di sana, berhura-hura. Nah, jangan sampai jadi yang seperti itu. Kalaulah satu saat kita sadar bertobat, tapi orang yang kita kadang ajak di sana tetap dalam keadaan seperti itu, kita sudah tenang sholat di masjid, tapi orang teler di sana. Sebab kita itu ya, sebab kita sudah enak baca Al-Quran, ngaji, tapi orang teler di sana karena sebab kita. Nah, maka kalau dalam urusan keburukan jangan menjadi kepala keburukan, jangan menjadi orang yang memulai keburukan itu. Besok di akhirat, innar ra'sa awwalu ma yuqta', pemimpin itu yang pertama kali nanti yang akan dihukum. Maka kalau jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati dan seterusnya, kalau dari kacamata beban tanggung jawab, coba kita bayangkan kalau penduduk Indonesia itu sekian ratus juta dan orang menuntut semuanya, bagaimana orang tidak masuk neraka kalau dituntut sekian banyak orang itu ya. Si fulan bilang Anda begini, Anda begini, Anda begini, Anda tidak adil, Anda zalim, terus dituntut banyak orang itu. Bagaimana tidak berdosa? Bagaimana tidak berat tanggung jawabnya? Jangankan masyarakat banyak itu, anak kita besok, istri kita nuntut itu sudah berat sekali sudah. Lingkup terdekat ya, anak kita, istri kita itu sudah berat sekali sudah. Maka jadi pemimpin itu berat. Nabi menyatakan, ma min walin yali asyratan fama fauqaha. Tidak ada seorang pemimpin yang dia memimpin 10 orang atau lebih sedikit. Illa su'ila yaumal qiyamah. Kecuali Allah pasti tanya besok pada hari kiamat, apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang yang kau pimpin? Apa yang kau lakukan terhadap orang-orang yang engkau pimpin? Seorang majikan kepada anak buahnya, bos kepada karyawannya. Ada bosnya rajin ibadah ke masjid, karyawannya tidak sholat, dibiari saja. Padahal dia punya kekuasaan. Kalau misalnya dia bilang, kalau kamu tidak sholat, aku pecat. Kalau kamu tidak sholat, aku keluarkan. Dia bisa ngomong seperti itu.
Dan itu yakin anak buahnya takut karena butuh dengan kerjaan itu. Tapi dia tidak ngomong, biasa-biasa saja. Dia sholat, anak buahnya tidak sholat, dibiari saja. Nah, ini tanggung jawab berat ya, tanggung jawab berat. Dia puasa, anak buahnya tidak puasa, bahkan difasilitasi. Ini sudah hari ini aku tetap kasih uang makannya, kasih 25.000. Kadang supermi sudah disiapin, sudah satu kerdus. Penting kau makan di dalam nanti. Sudah tahu dia Islam, anak buahnya pun juga Islam. Sengaja difasilitasi untuk dia tidak puasa. Nah, ini dikira tidak berat dosanya, berat beban dosanya. Maka jadi pemimpin itu tidak gampang.